teman-teman, apa kabar nih kalian? Aku harap kabar kalian saat ini baik-baik saja, sehat selalu. Dan aku juga berharap kalian bangun dengan sukacita yang sangat-sangat besar. Sehingga kalian sudah bersiap untuk mendengarkan firman dan memuliakan nama Tuhan di minggu kelima kita ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita naikkan pujian. Kami puji dengan riang. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa supaya ibadah kita pada minggu ini lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih untuk malam yang nyenyak, kami bisa beristirahat dan kami juga terhindar dari mara bahaya dan roh jahat, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul walaupun masih lewat daring Bapak. Sebentar lagi Bapak kami akan mendengarkan firman dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Teguhkanlah kami, persiapkanlah Roh Kudus kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan seksama. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih film Mission Impossible? Atau kalian tahu anime Detektif Conan? Aku nonton keduanya, walaupun gak sampai habis. Tapi aku menyadari satu kesamaan di kedua film ini. Nah, teman-teman yang nonton pasti tahu dong apa kesamaannya. Apa coba? Tebak. Yap, betul sekali. Kedua film ini memiliki tokoh atau karakter yang berperan sebagai seorang agen. Nathan sebagai agen mata-mata, dan Akai sebagai agen dari Amerika. Wah, kalau kita ngikutin nih filmnya, keren-keren banget gak sih aksi-aksi mereka, misi-misi mereka. Itu keren-keren banget. Dan aku pernah ngebayangin aku jadi agen, apapun agennya itu. Dan wah iya, aku tuh keren banget gitu. Nah, terus gimana kalau kita ditantang di dunia nyata, sekarang ini deh, menjadi seorang agen. Bersiap jadi agen perubahan. Wah, perubahan tuh. Perubahannya bagaimana sih? Atau agen yang seperti apa yang harus kita lakukan? Kita siapin, kita kasih contoh gitu. Harus seperti apa? Nah, teman-teman stay tune ya. Pantengin nih khotbahnya, firmannya. Jangan lupa dicatat dan jangan lupa siapin Alkitab kalian. Tapi sebelum itu teman-teman, yuk kita memuji satu lagu sebelum masuk firman. Mari
Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Teman-teman remaja, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali datang menghadap Engkau untuk bersama-sama memohon penyertaan. Sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami makna firman Tuhan untuk kami hayati dan kemudian kami lakukan dengan kesungguhan di dalam keseharian kami. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasannya Tuhan berkenan untuk memakai dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dari setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, siapa bilang anak muda tidak bisa membuat perubahan? Fakta membuktikan bahwa anak muda ternyata juga bisa berkarya.
tidak hanya bisa bersenang-senang atau hanya bisa bermain saja ya. Anak muda juga dengan kreativitasnya bisa menghasilkan karya yang menghasilkan perubahan yang berdampak besar. Ada satu teman kita bernama Malala Yousafzai. Dia adalah remaja yang berasal dari Pakistan. Dia dikenal sebagai peraih Nobel Perdamaian termuda. Di usia yang muda, ia dikenal sebagai seorang pejuang yang memperjuangkan kesetaraan dan akses pendidikan bagi anak-anak perempuan di daerah-daerah terpencil di Pakistan ya. Jadi mirip-mirip dengan kisah perjuangan Ibu Kartini. Ia berusaha untuk memperjuangkan hak teman-teman sebayanya. Namun rupanya usahanya itu mendapatkan hambatan. Sampai si Malala ini pernah ditembak di kepalanya setelah pulang sekolah di tahun 2012. Namun akhirnya ia pulih setelah mendapatkan perawatan intensif di Inggris. Usahanya tidak berhenti. Ia terus-menerus berupaya memperjuangkan kesetaraan dan akses pendidikan bagi anak-anak perempuan di daerah terpencil di Pakistan. Ia bahkan kemudian sempat berpidato di depan seluruh anggota PBB. Dan sekarang bersama dengan ayahnya, Malala menetap di Inggris dan mendirikan yayasan untuk mendukung pendidikan anak perempuan di seluruh dunia. Malala, teman-teman, adalah agen perubahan yang berdampak global atau mendunia. Pertanyaannya adalah, apakah untuk menjadi agen perubahan kita harus kemudian melakukan hal-hal yang besar terlebih dahulu baru bisa disebut sebagai agen perubahan? Tentu tidak. Setiap kita dengan konteks kita masing-masing, dengan situasi kita masing-masing, bisa kok menjadi agen perubahan. Tentu kita mulai dari diri kita sendiri, dari lingkup yang kecil. Maka kita bisa melakukan perubahan yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin areanya berbeda antara Malala dengan kita, tetapi semangat dari perubahan seharusnya pada intinya adalah sama, yaitu menghadirkan sesuatu yang positif, perubahan diri dan juga perubahan komunitas ke arah yang lebih baik. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Yunus tentang bagaimana menjadi agen perubahan ya, dari Yunus, di mana setelah ia melakukan tugasnya memperingatkan orang-orang di Niniwe tentang hukuman yang akan mereka terima akibat kejahatan dan dosa-dosa mereka. Masih ingat cerita tentang Yunus, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan? Kita coba runut balik ya. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, memperingati mereka supaya mereka bertobat. Kalau nggak bertobat, mereka akan dibinasakan atau ditunggang balikan. Tapi rupanya Yunus malah makir. Dia malah pergi ke Tarsis. Lalu dia kemudian naik kapal yang terkena badai. Singkat kisah, kemudian Yunus kena undi untuk dibuang. Lalu ditelan ikan besar. Tinggal beberapa hari di perut ikan, kemudian dia berdoa, dia mohon ampun, dia minta tolong. Dia punya kerinduan untuk kembali melakukan tugas sebagaimana yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Dan akhirnya Tuhan perkenan itu. Maka kemudian setelah keluar dari mulut ikan, Yunus dengan tekad yang baru pergi ke kota Niniwe dan memberikan peringatan, seruan pertobatan yang keras kepada orang-orang yang tinggal di kota Niniwe supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Kalau tidak, mereka semua akan ditunggang balikan atau dibinasakan. Nah, teman-teman remaja, ternyata peringatan Tuhan yang disampaikan melalui Yunus berhasil. Orang-orang Niniwe justru bertobat. Mereka tidak jadi dihukum. Mereka tidak dibinasakan oleh karena Tuhan mengampuni dan mengasihi mereka. Tetapi apa yang menjadi respon Yunus? Yunus seharusnya happy dong, merasa bahagia karena peringatan yang disampaikan olehnya membuat orang-orang di Niniwe ini bertobat. Tetapi Yunus malah kesal. Kok mereka nggak jadi dihukum sih? Harusnya Niniwe udah deh dihukum saja. Kok sepertinya mudah bagi Tuhan untuk mengampuni orang Niniwe. Jadi pada intinya Yunus merasa kesal, kecewa, dan marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan. Nah, singkat kisah, Yunus yang sedang kesal itu meninggalkan kota Niniwe dan pergi ke sebelah timur kota. Di sana ia mendirikan pondok dan di panas yang terik di tempat Yunus berada, Tuhan menumbuhkan pohon jarak untuk
tempat berteduh. Dan Yunus senang bisa berteduh di bawah pohon jarak ini. Tetapi rupanya besoknya Tuhan mendatangkan ulat untuk menggerek, untuk memakan pohon itu hingga mati. Ya, Yunus kembali kepanasan. Akhirnya Yunus makin protes kepada Tuhan. Seperti tidak tahu maunya Tuhan itu bagaimana sih. Kemarin ditumbuhkan pohon jarak, sekarang diambil lagi. Nah, di sini Tuhan mau kasih Yunus sebuah pembelajaran. Bagaimana Yunus bisa sayang kepada pohon jarak yang tidak dia usahakan pertumbuhannya. Nah, apalagi Tuhan tentu akan lebih sayang kepada orang-orang di Niniwe yang mau bertobat. Dan Yunus harusnya ikut senang karena sudah menjadi bagian dari perubahan atau pertobatan orang-orang Niniwe, atau menjadi bagian dari agen perubahan. Akhir kitab Yunus memang tidak menyatakan apakah Yunus kemudian berubah sikap atau tidak. Tetapi dari kisah ini kita bisa mempelajari bahwa menjadi agen perubahan rupanya memang tidak mudah. Yunus yang adalah utusan Tuhan, jatuh bangun di dalam memenuhi tugas panggilan dari Allah, rupanya juga tidak bisa langsung memahami maksud terdalam dari Allah yang mau mengasihi orang-orang yang bertobat. Jadi teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun menjadi agen perubahan itu tidak mudah, tetapi kita mau belajar mulai dari lingkup yang paling kecil atau sederhana. Kita mulai yuk dari diri kita terlebih dahulu. Dari diri, apa yang perlu kita rubah atau kita tingkatkan. Terkait dengan tanggung jawab kita, studi atau sekolah kita, sudahkah kita memiliki kerajinan, ketekunan, dan kedisiplinan di dalam belajar kita, di dalam studi kita, juga di dalam hal kesehatan. Apakah kita juga sudah menjalankan gaya hidup sehat, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga? Dari aspek spiritual misalkan, bagaimana dengan kedekatan kita bersama dengan Tuhan, persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan, maupun persekutuan kita bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Lalu dengan pengelolaan emosi, apakah kita sudah mau juga untuk belajar menjadi pribadi yang tenang, sabar, atau lebih suka marah-marah atau emosian begitu ya. Kemudian dari lingkup keluarga, apa yang perlu kita rubah? Kalau selama ini kita sering rebahan, jarang membantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan papa atau mama. Sekarang saatnya kita juga yuk bisa bantu-bantu mereka begitu ya, supaya berpartisipasi untuk menolong anggota keluarga kita yang sedang kesulitan. Atau juga kita bisa menjadi perekat relasi antar anggota keluarga di rumah kita. Kita bisa mengajak anggota keluarga kita di dalam situasi pandemi ini untuk beribadah secara online bersama-sama misalkan. Dan hal-hal lain yang teman-teman bisa lakukan. Kemudian di lingkungan sekolah, kita bisa menjadi agen perubahan bersama teman-teman misalkan dengan cara aktif berorganisasi. Karena berorganisasi melatih kepemimpinan diri kita. Kita bisa mengembangkan kreativitas kita untuk membuat program-program kerja yang punya manfaat positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan bakti sosial misalkan. Juga kita diajak untuk berani bicara ketika melihat sesuatu yang tidak benar terjadi. Misalkan ketika ada perundungan atau pembulian kepada teman-teman kita. Jadi kita membiasakan untuk memperjuangkan kebenaran dan juga keadilan dari dini, dari usia dini. Kemudian di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan alam, kita diajak menjadi agen perubahan yang menjaga kebersihan lingkungan alam kita, tidak membuang sampah sembarangan dan menyayangi lingkungan alam seperti kita juga mencintai diri kita sendiri. Kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan majemuk, kita diajak untuk terus-menerus membawa budaya toleransi dan cinta kasih dimanapun, kapanpun kita berada terhadap sesama kita yang berbeda-beda latar belakang agama, suku, ras, dan juga budaya. Jadi memang tidak mudah menjadi agen perubahan, tetapi kita semua tentu bisa. Tuhan kiranya menolong kita menjadi agen-agen perubahan. Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat kita.
Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk terus mengembangkan diri kami menjadi agen-agen perubahan yang mendatangkan dampak positif bagi diri kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan berkenan terus memampukan kami untuk menjadi agen-agen yang membawa perubahan positif, sehingga melalui apapun yang bisa kami lakukan, kebaikan, cinta kasih yang kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami, wajah Kristus juga dapat kami tampakkan senantiasa. Kami berdoa bagi teman-teman remaja Tuhan di dalam pergumulan mereka, khususnya pergumulan studi mereka. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan mereka semangat senantiasa dan juga kedisiplinan serta ketekunan di dalam melakukan apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab mereka. Tuhan juga berkati para orang tua ataupun keluarga yang mendukung secara moral di dalam dukungan doa, cinta kasih, dan juga materi. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, kesehatan, maupun juga pelayanan mereka. Kami juga berdoa bagi Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah di dalam upayanya juga untuk mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan memberikan kami hati yang semakin rindu untuk bersekutu dan melayani. Maka kiranya Tuhan menolong Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah untuk dapat terus bersemangat, untuk terus menggalang persekutuan. Setiap anggota di dalamnya juga semakin rindu untuk berpartisipasi melayani Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah, Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada mereka yang ada di pusat maupun di tingkat daerah. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya dapat mengerjakan apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab mereka dengan baik. Untuk upaya penanggulangan pandemi COVID, kiranya Tuhan menolong mereka, upaya vaksinasi, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh tenaga medis, oleh dokter. Kiranya Tuhan juga boleh berkenan untuk membuat pandemi ini dapat segera mereda. Tuhan juga menolong kami, ya Tuhan, sebagai agen-agen perubahan yang muda untuk bertanggung jawab di dalam merawat kehidupan bersama. Inilah doa kami, ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengar firman, kita juga sudah mendengar khotbahnya. Bagaimana nih teman-teman? Kalau aku makin paham banget nih ya kalau jadi agen perubahan yang seperti apa. Dan aku juga mau menerapkannya dalam kehidupan aku sehari-hari. Bagaimana dengan teman-teman? Aku harap sih kalian juga mau ya sedemikian. Oke, dan tak terasa, ibadah kita sudah mau berakhir nih teman-teman. Tapi sebelum kita leave dari siaran ini, aku mau mengajak teman-teman untuk menyisihkan uang jajannya untuk menjadi persembahan kepada gereja. Persembahan bisa teman-teman berikan langsung ke pastori atau teman-teman titipkan ke orang tua teman-teman. Dan untuk menutup ibadah kita di minggu kali ini, yuk kita naikkan pujian. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Perubahan Besar. Sejak Yesus di hatiku,
kita di minggu kelima ini sudah selesai. Yeay, tepuk tangan dulu teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang ngikutin dari awal pertengahan hingga akhir bernyanyi bersama. Dan juga sudah mempersiapkan diri, hati, untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan di hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan patuhi protokol ya teman-teman. Walaupun kita sudah sekolah PTM sebagian besar, tetap kita harus patuhi protokolnya dah. Karena virus ini masih belum berakhir. Semoga ketika kita bertemu kembali semuanya sehat-sehat dan kita bisa bersharing satu sama lain. Dan aku mau ngucapin selamat hari Minggu. Dan bye-bye teman-teman. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye!